Rekan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kenapa kita mesti membaca Al-Quran? Karena sebagai tanda bakti kita kepada orang. Daud Nabi man qara al-Quran wa amila bima fihi. Siapa anak yang membaca Al-Quran wa amila bima fihi dan dia amalkan isi kandungan Al-Quran. Sholat 5 waktu artinya kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita mengerjakan ibadah puasa artinya kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita kerja pun sebagai bagian daripada mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, anak yang membaca Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebundang dia yang hadir di sini, moga-moga pada bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ini keduren sawi yang hadir di sini mudah-mudahan banyak. Amin. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra syiyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Masjid AHM Bapak Agus, alhamdulillah kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Ketua DKM Masjid Jami Al-Haqqul Mubin Bapak Ustaz Khairul Anwar, manta'anallahu fi tuli hayati. Mudah-mudahan juga beliau tambah-tambah berkah, tambah-tambah ilmunya, juga mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Serta Menhub kita Menteri Perhubungan Bapak Ustaz Sutrisno juga alhamdulillah doain juga mudah-mudahan beliau panjang umur juga sehat walafiat. Imam Ratib kita masih masih muda alhamdulillah. Suaranya mirip-mirip Imam Besar Masjid Makkatul Mukarramah Imam Abdurrahman As-Sudais. Seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan rekan sahabat jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin AHM Sunter, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah saum di hari yang kelima, mudah-mudahan ibadah saum, ibadah puasa kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian kultum duhur kita siang hari ini, kata orang Betawi, ikan sepat, ikan gabus, kulitnya di Kebayoran Lama. Cakep dapat. Cakep. Ini mau bukan khotib Jumat ini. Ikan sepat, ikan gabus, kulitnya di Kebayoran Lama. Lebih cepat, jauh ya. Lebih cepat, lebih bagus. Kultum yang nggak usah lama. Insya Allah ke Kebayoran Lama membeli daun katuk. Kalau kultum kelamaan biasanya matanya ngantuk. Daun katuk buah kecap, kalau kita ngantuk obatnya lagi puasa. Rekan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kultum zuhur siang hari ini judulnya ada 3 amalan-amalan perniagaan akhirat yang tidak akan rugi. Dalilnya dari Al-Quran surat Fatir ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah yang kompak napa? Ayo ting makan opak yang penting opak. Di dalam Al-Quran diingatkan ada 3 perniagaan perdagangan hidup yang tidak akan rugi. Kalau kita mengerjakan, mengamalkan 3 amalan-amalan ini, maka dianggapnya hidup akan untung. Hidup tidak akan pernah rugi karena al-hayatu kat-tijarah. Hidup itu ibarat kata orang dagang, Pak. Konsekuensinya orang dagang, pertaruhan orang dagang, ada yang untung, ada yang rugi. Makanya mudah-mudahan perjalanan kehidupan kita di dunia ini menjelang kehidupan kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Yang beruntung yang pertama disebutkan dalam surah Fatir ayat 29 itu, innal ladzina yatluna kitaballah, adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Makanya rugi kalau hidup gak sempet-sempetin membaca Al-Quran. Maka ketika saya masuk ke ruangan masjid Al-Haqqul Mubin, di antara rekan-rekan jamaah masjid Al-Haqqul Mubin ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang ngederes Al-Quran, ramai orang yang membaca Al-Quran. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama yang tidak akan rugi adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah. Kenapa mesti membaca Al-Quran? Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kata orang Betawi lagi bilang, kalau kata orang Betawi bilang, kalau kita pergi ke Matraman, mampir dulu ke Pancoran. Cakep apa? Kalau kita pergi ke Matraman, mampir dulu ke Pancoran. Kalau kita ngaku orang yang beriman mesti membaca Al-Quran. Insya Allah. Kenapa mesti membaca Al-Quran? Banyak fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Yang pertama, dawuh Nabi, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian semua itu Al-Quran. Al-Quran jangan cuma dijadikan pajangan semata di atas lemari, tanda mas kawin kita sama bini kita, masih diplastikin, belum pernah dibuka, belum pernah dibaca. Ditakutkan Al-Quran yang seperti itu kelak menjadi laknat. Karena apa? Al-Quran cuma jadi pajangan doang. Al-Quran cuma jadi pajangan semata, tidak pernah dibaca tuh Al-Quran. Makanya biar kita bisa membaca Al-Quran, rekan sahabat sekalian, saya tahu kita adalah pekerja, berangkat pagi, kadang-kadang pulang sore, yang berangkat sore kadang-kadang pulang malam. Betul apa betul? Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur, kayaknya tua di jalan kita. Betul apa betul? Betul. Makanya oleh karena itu rekan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, jangan lupa kita membaca Al-Quran. Masih ada waktu? Masih ada belum? Masih lama, Ustaz. 2 jam lagi. Ntar kalau kelamaan ngomong aja ya. Rekan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dawuh Rasulullah. Makanya biar kita bisa sempetin baca Al-Quran, ada doa khusus. Mau doanya mau? Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Yang kenceng Allahumma-nya. Allahumma. Paksain. Nah itu doanya, Allahumma paksain. Ya, kalau nggak dipaksain apa? Masya Allah, pulang kerja badan lemah, capek, betul. Mana di rumah belum cari bukaan, Masya Allah. Niat habis membaca Quran, habis sholat maghrib, kekenyangan, habis sholat isya, habis sholat taraweh,
ngantuk, habis sholat subuh ketiduran. Betul apa betul? Makanya doanya Allahumma paksa. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian semua itu Al-Qur'an karena dia bakal datang satu hari nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Insya Allah. Di saat orang lain tidak lagi memberikan syafaat pertolongan, ibu bapak kita, anak kita tidak lagi memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Sebab nanti di akhirat ada istilah wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Hidup itu nanti di akhirat bakal bakal masing-masing mencari keselamatan pribadi masing-masing. Tapi ada di antara perkara yang kelak bakal memberikan syafaat pertolongan kepada kita, tidak lain tidak bukan itu adalah lantunan untayan kalamullah Al-Qur'an. Insya satu lagi Pak, untuk apa kita membaca Al-Qur'an? Pak, siapa yang di sini masih punya kedua orang tua? Orang tuanya masih ada? Ada. Ataukah orang tuanya sudah tidak ada, sudah almarhum? Ada. Kita kepengen membanggakan, membahagiakan orang tua kita. Bahkan dalam pikiran kita, kalau saya punya uang 100 miliar saja, dah nggak usah kerja di AHM, berhenti. Berangkatin orang tua kita umroh, bikinin orang tua kita rumah, beliin orang tua kita mobil. Betul apa betul? Kepengennya kan begitu. 100 miliar. Siapa yang punya? Pak Ustadz Khairul Anam juga bisa nambah duitnya. Insya Allah. Maka mudah-mudahan Pak Ustadz Khairul Anam ketua masjid kita nih istiqomah, amin. Tahu istiqomah? Istrinya 3 dikontrakin rumah. Bercanda Ustaz. Amin. Rekan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kenapa kita mesti membaca Al-Quran? Karena sebagai tanda bakti kita kepada orang. Daud Nabi man qara al-Quran wa amila bima fihi. Siapa anak yang membaca Al-Quran wa amila bima fihi, dan dia amalkan isi kandungan Al-Quran. Salat 5 waktu artinya kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita mengerjakan ibadah puasa artinya kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita kerja pun sebagai bagian daripada mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, anak yang membaca Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Ini Pak jadi motivasi. Kelak pada hari kiamat kedua orang tua, ibu bapak kita bakal diberikan mahkota. Di mana dau'u ahsanu min daui syamsi fi baiti dunya. Cahaya daripada itu mahkota lebih terang daripada terangnya cahaya matahari di dunia. Artinya apa? Anak membaca Al-Quran kelak di akhirat kedua orang tua kita bakal diberikan apa? Mahkota kebanggaan, mahkota kemuliaan gara-gara anaknya membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sayang dengan orang tua kita, sayang kepada ibu dan bapak kita, di antara amalan-amalannya, yuk kita membaca Al-Quranul Karim. Walaupun tidak mengkhususkan khususon ila ruhi umi wa abi, secara sistematis pahala-pahala Al-Quran yang kita baca, kedua orang tua kita pun akan merasakan kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan, pahala daripada anak yang membaca Al-Quran. Insya Allah. Nomor 2, nomor 3 insya Allah dilanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, maka sesibuk apapun, serepot apapun, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat.
bahagia, rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan warahmah, anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu keturunan yang saleh dan yang salehah. Dan juga khusus untuk perusahaan AHE, Sunter ataupun yang dimanapun kita juga berdoa mudah-mudahan senantiasa tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kejayaan, kemajuan. Alhamdulillah juga kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon diaminkan doa kita, karena doa yang dibaca di bulan suci Ramadan ataupun orang yang sedang melaksanakan ibadah syauq, ibadah puasa, maka doanya termasuk doa yang mustajab. Insya Allah, niatkan harapan kita, hajat kita, mudah-mudahan diperkenankan, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Duhai Allah dan yang Maha menatap, tataplah kami semua dengan tatapan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, segala puja dan puji hanyalah milik-Mu. Sampaikan salawat salam kami untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin AHM Sunter yang hari ini sholat berjamaah. Sampaikan salawat salam kami untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Isfah lana yaumal ziham. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bayangkan dan hadirkan. Saya mengangkat, tundukkan kepala kita. Hadirkan wajah ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya, bertaruh nyawa antara hidup dan mati melahirkan kita. Hadirkan wajah bapak kita yang bekerja keras membanting tulang untuk memberikan kehidupan, memberikan cinta kasih kepada kita. Kita jujur dengan sejujur-jujurnya, kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kita kepengen membahagiakan kedua orang tua kita. Mari kita sama-sama baca doanya. Doa untuk kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai Allah, ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana telah mereka menyayangi kami di waktu kecil. Karena Rasulullah bersabda, "Idza tarakal abdu ad-du'a li walidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizq." Anak yang tak lagi mau mendoakan terhadap kedua orang tuanya, sehebat apapun, sekaya apapun, maka tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya. Ya Allah, masukkanlah kedua orang tua kami kelak ke dalam surga-Mu bersama kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni pula dosa guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami yang terbaik di dunia, yang terbaik nanti di akhirat. Wafatkan kami dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Selamatkan kami di dalam kubur, selamatkan kami ketika di mizan, selamatkan kami ketika kami di mahsyar, selamatkan kami ketika menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim. Masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah tanpa dihisab sedikit pun. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami daripada siksa api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Ke Bekasi beli pakaiannya, hari Jumat kondangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Dan terima kasih seluruh tenaga kerja yang bertugas undur diri dan kembali ke studio. Assalamualaikum
warahmatullahi